saya akan menjelaskan materi yang berjudul Data Flow Diagram atau DFD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan aplikasi. Dalam pengembangan aplikasi terdapat beberapa metode pengembangan sistem, yaitu waterfall, angle, dan RAD. Metode yang saya jelaskan di sini adalah waterfall. Waterfall adalah pengembangan sistem yang dilakukan secara berurutan, tahap demi tahap. Tahapan pertama adalah pengumpulan kebutuhan, yaitu mencari informasi tentang kebutuhan pengguna. Tahap kedua adalah rancangan sistem, yaitu membuat desain atau tampilan sistem. Tahap ketiga adalah implementasi, yaitu proses pembuatan program atau coding. Tahap keempat, testing, yaitu menguji apakah aplikasi berjalan dengan baik atau masih ada yang error. Tahap terakhir adalah perbaikan, yaitu memperbaiki kesalahan yang ditemukan saat pengujian. Pengertian data flow diagram. Data flow diagram adalah suatu diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses yang sering disebut dengan sistem informasi. Di dalam data flow diagram juga menyediakan informasi mengenai input atau output dari tiap entitas dan proses itu sendiri. Dalam diagram alir, data juga tidak mempunyai kontrol terhadap flow-nya, sehingga tidak adanya aturan terkait keputusan atau pengulangan. Ada beberapa fungsi data flow diagram. Yang pertama, menyampaikan rancangan sistem. Dengan pembuatan data flow diagram, maka proses penyampaian informasi menjadi lebih mudah dengan tampilan visual yang simpel dan dapat dimengerti oleh setiap stakeholder, di mana data yang disajikan mampu menggambarkan alur data secara terstruktur dengan pendekatan yang lebih efisien. Fungsi yang kedua, menggambarkan suatu sistem. Fungsi yang kedua, data flow diagram dapat membantu proses penggambaran sistem sebagai jaringan fungsional. Maksudnya adalah, di dalam jaringan terdapat berbagai komponen yang saling terhubung menggunakan alur data. Fungsi yang ketiga, perancangan model. Fungsi yang terakhir, diagram ini juga dapat membuat rancangan model baru dengan menekankan pada fungsi sistem tertentu tersebut. Dapat dimanfaatkan untuk melihat bagian yang detail dari diagram alir data tersebut. Ada beberapa simbol dalam data flow diagram. Terdapat beberapa simbol utama untuk menyusun sebuah rangkaian data flow diagram yang tepat. Di antaranya adalah sebagai berikut. Simbol yang pertama yaitu data store. Data store adalah file yang menyimpan data yang digunakan untuk proses selanjutnya. Dapat dikatakan juga sama seperti basis data atau database. Pada umumnya, data store berupa tabel yang dapat diolah serta mampu terhubung dengan setidaknya satu masukan dan satu keluaran. Penggambaran atau simbol data store dua garis sejajar. Simbol yang kedua yaitu data flow. Data flow merupakan arus data yang mengalir antar terminator proses dan data store. Data flow diagram dengan simbol tanda panah dan fungsi utamanya adalah untuk mengalirkan informasi dari satu sistem ke sistem yang lain. Simbol yang ketiga yaitu external entity. External entity atau lebih sering disebut dengan terminator merupakan pihak di luar sistem, dapat berupa individu, divisi, perusahaan, atau sistem yang lainnya. Terminator dapat memberikan masukan atau keluaran terhadap sistem. Simbol dari external entity dilambangkan dengan persegi panjang atau kotak. Simbol yang keempat adalah proses. Proses dilakukan oleh mesin dengan mengubah input menjadi output dengan format yang berbeda. Simbol proses digambarkan dalam bentuk lingkaran, oval, atau persegi panjang dengan tambahan sudut bundar. Ada beberapa jenis-jenis data flow diagram. Yang pertama itu diagram level 0, diagram konteks. Diagram konteks atau level 0 merupakan diagram dengan tingkatan paling rendah di mana menggambarkan sistem berinteraksi dengan entitas eksternal. Pada diagram konteks akan diberi nomor untuk setiap proses yang berjalan, dimulai dari angka 0 terlebih dahulu. Jadi untuk setiap aliran data akan langsung diarahkan menuju sistem. Ciri dari diagram level 0 terletak pada adanya informasi yang terkait data yang tersimpan pada data store. Jenis yang kedua, diagram level 1. Diagram level 1 merupakan lanjutan dari diagram konteks karena setiap proses yang berjalan akan diperinci pada setiap tingkatan ini sehingga proses utama akan dipecah menjadi sub-sub proses yang lebih kecil lagi. Jenis yang ketiga, diagram level 2.
merupakan tingkatan lanjutan dari level yang sebelumnya, di mana pada fase ini akan dijelaskan lebih detail terkait tentang prosesnya. Namun untuk tingkatan ini jarang sekali dikerjakan, lebih banyak hanya menerapkan 2 level di bawahnya saja. Ada beberapa cara membuat data flow diagram. Yang pertama itu data store harus diproses. Pertama yang perlu Anda perhatikan adalah setiap yang tersimpan di dalam data store harus diproses lebih lanjut untuk dijadikan sebagai keluaran atau output. Yang kedua, menentukan jumlah input dan output. Kedua, pada setiap data flow diagram setidaknya mempunyai satu inputan dan satu keluaran, karena diagram alir data harus mencerminkan alur sistem dari tahap awal hingga akhir. Yang ketiga, hubungan pada data store. Ketiga, setiap data store harus saling terhubung dengan setidaknya satu input dan satu output agar dapat menyimpan data yang masuk menuju sistem. Yang keempat, letak posisi proses atau aturan terakhir. Setiap proses yang telah terjadi pada diagram alir data harus melalui proses untuk menghasilkan output yang sesuai. Ini adalah contoh penerapan data flow diagram level 1. Baik, itulah tadi materi presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.